mahasiswa yang saya sayangi, saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan kegiatan yang sangat istimewa, yang sangat penting untuk masa depan adik-adik semua, yaitu pelatihan web programming ya. Eh, saya berharap kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik sampai dengan selesai adik-adik, dan mohon untuk on kamera ya, dan apa ya, interaksinya ya adik-adik, supaya adik-adik bisa mendapatkan dan menyerap ilmu dari Pak Dani dengan baik. Demikian sambutan dari saya, dan saya juga mengingatkan untuk hari Selasa itu jadwal memang jam 8, namun kami menghimbau agar setengah 8 ya adik-adik sudah sampai di kampus dengan mengenakan baju bebas rapi dan jas alma mater, dan semua peralatan yang harus dibawa sudah disebutkan di pengumuman pada grup Serkom. Ya, dari saya cukup Pak Dhani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Aris. Baik, rekan-rekan, malam ini untuk kegiatan pengayaan atau pendampingan sertifikasi skema junior web ini nanti akan dipandu ya didampingi oleh trainer kita atau oleh Mas Supriyadi. Ya, tentunya kegiatan ini memakan waktu kurang lebih sampai dengan maksimal sampai dengan jam 10 ya rekan-rekan ya. Jadi tolong dioptimalkan teman-teman ya. Jadi nanti malam hari ini kita full praktek rekan-rekan ya. Jadi nanti Mas Yadi itu langsung memberikan contoh ya terkait dengan proyek apa yang nanti rekan-rekan akan kerjakan gitu ya. Jadi nanti mohon pada malam hari ini juga rekan-rekan silakan dibuka laptopnya karena kita berharap malam hari ini juga rekan-rekan nanti ada satu produk atau program yang minimalnya sudah jadi 80% seperti itu. Sehingga nanti penyelesaian itu sebelum kita hari Selasa ya itu sudah selesai semua gitu gitu ya. Jadi mohon malam ini teman-teman yang masih pakai handphone diganti pakai laptop ya sehingga nanti pada malam hari ini langsung dipandu oleh Mas Yadi terkait dengan rekan-rekan akan membuat apa sih gitu ya. Sehingga nanti ini akan menjadi apa namanya menjadi parameter untuk kita melakukan proses asesmen terkait dengan produk apa yang harus dihasilkan ketika nanti rekan-rekan diuji kompetensi pada hari Selasa. Baik, mempersingkat waktu kepada Mas Yadi, ya kami persilakan. Mas Yadi, halo, apakah sudah di lokasi? Halo Pak, tes tes. Ya, Masuk nggak? oke, baik. Baik, saya serahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Mas Supriyadi. Oke, terima kasih Pak Dani dan Bu Aris atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Supriyadi dari trainer dari Tekomedia. Terus latar belakang saya Teknik Informatika S1, dan di sini paling saya akan memandu aja dan menjelaskan sih langkah-langkah untuk membuat program yang nanti akan diujikan di sertifikasi Junior Web Programming ini. Sebentar saya share screen dulu. Oke, apakah layarnya sudah muncul? Ini masih loading. Sudah muncul, sudah. Oke, jadi nanti ada tugas praktek untuk skema Junior Web Programming, yaitu nanti kita diminta untuk membuat sistem yang namanya sertifikasi untuk web sertifikasi LSP. Nah, di sini ada tugas praktek yang dimana kita diminta untuk membuat semacam website dari LSP atau lembaga sertifikasi untuk melakukan mendaftar, terus nanti mengedit semacam kayak CRUD ini. Nah, nanti di sistem ini kita diminta untuk membuat halaman sertifikasi untuk mengelola data.
yang dimana itu ada admin bisa menambah, bisa menghapus, sama memodifikasi atau edit. Nah, itu bisa termasuk sistem yang namanya CRUD. Nah, mungkin teman-teman udah pernah membuat dari sistem CRUD ini, silakan nanti bisa dicoba dengan bahasa yang mungkin bahasa pemrograman yang teman-teman bisa. Di sini saya praktekkan pakai bahasa PHP natif aja, sama paling pakai Bootstrap frameworknya untuk tampilannya. Adapun tampilan contohnya seperti ini yang tadi saya buat. Ini gambaran aja, karena mungkin teman-teman mau modifikasi lagi atau mungkin tambahkan style lagi, itu kembali lagi ke teman-teman. Nanti saya akan praktekkan aja di codingannya gambaran dari sistem sertifikasi yang diminta ini. Nah, ini saya demoin dulu websitenya dari soal contohnya. Jadi di halaman ini ada halaman lembaga sertifikasi profesi yang ada beranda, terus tentang kami sama login. Nah, nanti ada dua user, user untuk peserta sama user untuk adminnya. Nah, nanti untuk admin, itu admin bisa melihat data-data dari pesertanya, bisa hapus, bisa edit, dan juga bisa update. Nah, misalkan kita login sebagai adminnya. Nah, di sini tampilannya sederhana, cuman tulisan sama tombol doang. Adapun nanti teman-teman mau bikin style atau tambahkan background itu kembali lagi ke masing-masing. Nah, di sini misalkan kita login sebagai admin, terus passwordnya 123. Nah, nanti kalau kita login sebagai admin, itu nanti kita diarahkan ke halaman dashboard adminnya. Nah, yang di mana dashboard admin itu menampilkan data-data peserta yang sudah daftar atau mungkin tambah peserta nantinya. Nah, itu si admin bisa mengedit datanya. Kalau kita klik edit, itu nanti tampilan datanya kita bisa ubah namanya siapa, nick, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Baru nanti simpan. Terus kalau hapus juga sama, si admin juga nanti bisa hapus datanya. Nah, itu tampilan dari halaman admin. Selanjutnya kalau kita login sebagai si peserta atau sebagai user, ini contohnya misalkan si Budi 23. Kalau kita login sebagai user atau peserta, nanti dia ke tampilan namanya dashboard user.php. Nah, itu menampilkan data diri dia, nama si Budinya, terus data-data nick, alamat, dan seterusnya. Nah, si Budi juga bisa edit lagi, dan juga cuman si Budi dia nggak bisa hapus datanya, karena hanya yang bisa hapus hanya admin. Terus logout lagi akan kembali ke seperti semula. Nah, itu gambaran sistem yang nanti kita akan buat pada malam ini sih. Nah, itu sebagai gambaran aja, kita buatnya pakai PHP natif sama pakai framework Bootstrap. Adapun nanti teman-teman mau pakai framework Laravel atau yang lainnya, itu kembali lagi. Yang penting nanti disesuaikan aja sama soal prakteknya, itu membuat yang namanya website untuk data sertifikasi si pesertanya. Nah, selanjutnya kita yang langkah awal untuk membuat website, tentu aja kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke localhost, PHP admin. Pertama kita bikin database untuk menyimpan data-data kayak data peserta sama data user untuk loginnya. Oke, Mas Edi, izin. Halo, Mas Edi. Oh iya Pak, Ya, halo, iya, langsung aja. Yuk, peserta sama-sama yuk kita buka itu apa namanya web ya servernya ya, peserta. biar langsung praktek. Jadi langsung langsung ngerjakan tuh, Mas Edi. Oh iya Pak, siap. Ya. Silakan peserta bisa dibuka laptopnya dan buka di localhost untuk membuat database-nya. Kalau web servernya belum ada, silakan diinstal dulu ya. Mau pakai SAMPP atau app silakan. Oke, yang pakai XAMPP nanti bisa di start, itu ada Apache sama SQL 2, karena kita Apache untuk localhost dan SQL untuk database-nya. Nanti tinggal diklik aja bagian admin.
Nanti dia diarahkan ke localhost PHP adminnya. Nah, kalau sudah dibuka PHP adminnya, itu tampilannya akan seperti ini. Ada data-data yang sudah pernah kita dibuat nantinya. Nah, di sini kalau belum ada datanya, berarti kita bikin data baru atau kalau bahasa Inggrisnya di situ ada new atau buat baru nantinya, buat database baru. Nah, di buat data baru ini kita bikin nama database-nya. Nah, tinggal diklik aja buat baru. Nah, sebelumnya ini tadi saya udah buat database-nya namanya Serkom LSP. Nah, nanti di database itu kita buat lagi yang namanya table. Table peserta untuk menyimpan data peserta kayak nama, nick, alamat, dan seterusnya. Kalau table research itu dia menyimpan data-data kayak username dan juga passwordnya. Nah, nanti tinggal dinamain aja nama database-nya apa. Misalkan mau disamain Serkom LSP. Nah, untuk penamaan database ini jangan ada spasi dan juga hurufnya harus sama. Misalkan ini kecil semua, nanti di codingan juga sama kecil semua. Nah, ini juga bisa digabung atau enggak di garis bawah atau underscore nantinya. Karena di database ini kalau pakai spasi itu enggak berpengaruh atau nantinya error. Tinggal dibuat nama aja nih nama database-nya. Ini contohnya ada serkom underscore garis bawah LSP. Nanti ini nyesuaikan aja general C. Tinggal nanti buat. Nah, kalau udah buat, nanti ada kita buat table di sini. Kalau udah buat nama database, itu kita buat baru lagi. Di sini ada table yang namanya peserta sama users nih. Nanti tinggal diklik aja bagian table baru atau buat table baru. Pertama, kita bikin data dari users. Nah, users ini untuk menyimpan yang namanya data-data login untuk kayak username dan juga passwordnya. Nah, di sini ada nama. Pertama ada ID. ID ini untuk penomoran. Terus ada nama, ada username, sama password. Nah, password ini kita nanti bikin di encrypt biar nanti password yang login itu nggak kelihatan di database-nya. Nah, cara buatnya tinggal klik aja buat. Misalkan kita mau langsung buat baru, namanya table users. Sama kayak tadi kalau kita bikin buat database, langkah awal pasti akan dimintain namanya. Nah, di sini nama tabelnya tinggal ketik aja, misalkan users. Nah, yang pertama kita masukin ID-nya, terus ada nama, terus ada tadi username, sama tadi ada password. Nah, untuk penamaan ini harus diperhatikan. Misalkan kalau kecil semua, berarti kecil semua. Atau mungkin awalnya besar, itu nanti disesuaikan sama codingannya, biar nanti terhubung. Pertama, untuk tipe data nama, itu kita pakai jenisnya namanya varchar, username juga varchar, dan juga password juga varchar. Terus panjang nilai itu panjang kalimat atau karakternya, maksimal tuh 255 biasanya kalimat atau katanya. Terus di bagian ID ini kita indeksnya primary, diubah ke primary supaya nanti si primary ini dia eh, otomatis penomorannya kayak misalkan habis 1, 2, 3 dan seterusnya.
Terus kalau udah, nanti tinggal bagian paling bawah itu simpan. Kalau udah simpan, nanti kita masuk ke bagian seperti ini nantinya. Jadi di database untuk nama table users itu ada ID, ada nama, ada username, sama juga password untuk menyimpan database dari data users yang login ya. Nah, kalau udah nanti dia akan muncul di samping sini di bawah nama database-nya. Nah, nanti dia muncul di bagian ini kalau udah ada datanya nih, ada ID, ada nama, username, dan juga passwordnya. Nah, kalau sudah membuat data dari database table users, selanjutnya kita masuk ke data pesertanya. Nah, di database peserta itu kita bikin lagi datanya. Pertama ada ID, ada nama, ada nick, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, pendidikan, dan foto. Nah, nanti disesuaikan aja, mungkin bisa nama sama tanggal lahir doang atau alamat atau mungkin beberapa. Sama kayak tadi kita bikin baru misalkan di sini tadi ada ID, terus ada nama, terus ada mungkin ada nick, ada alamat mungkin. Nah, nama pakai varchar, terus misalkan kalau nick pakai integer, angka, alamat juga varchar. Jadi sama kayak tadi, panjang nilainya maksimal 255. Untuk ID, biasa pakai primary, terus si ini di checklist si I-nya. Kalau udah nanti tinggal simpan. Nah, untuk data, itu kita samain datanya, misalkan kalau pakai yang ini, itu datanya ada ID, ada nama, ada nick, ada tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, pendidikan terakhir, dan upload foto. Nah, ini kalau digabung atau dipisah, kalau dipisah pakai underscore atau garis bawah, kalau digabung juga bisa kalimatnya. Yang penting jangan ada spasi nama database-nya. Silakan dibuat dulu database-nya seperti kayak tadi. Jadi ada dua table di dalam database Serkom LSP ini. Nah, di sini ada user dan peserta. Tadi kalau users itu ada password dan username sama nama. Kalau peserta itu dia ada ID, nama, nick, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, pendidikan, dan upload fotonya. Oke, kalau sudah bikin database, kita masuk ke codingannya. Atau nanti barangkali ada yang ketinggalan, nanti tinggal bilang aja bagian mana yang ketinggalannya, biar nanti bisa diulang nantinya. Nah, kalau sudah membuat database yang tadi awal, kita buat codingannya. Kita bikin folder di file manager, nanti buat folder untuk menyimpan codingan-codingan file-filenya. Nah, nanti tinggal new file atau new folder nantinya nih, atau open folder. Kalau kita udah buat di file manajernya. Nah, nanti kalau udah dibuat foldernya, kita tinggal dipilih aja. Bikin foldernya itu di local disk C. Nah, kalau untuk bahasa PHP itu kita pakainya di folder C, terus di exampp, terus di namanya htdocs. Nah, nanti kita di sini bikin folder, terus dinamain foldernya itu. Nah, misalkan ini ada nama garis-garis terus JWP. Nah, kalau udah tinggal di slide folder ada. Slide folder, nanti dia otomatis ngebuka foldernya.
Nah, yang pertama kita buat file. Nanti di sini ada tombol tambah atau new file. Namanya connect.php. Nah, fungsinya ini untuk menghubungkan database. Yang pertama kita bikin dolar. Dolar itu variabel, variabel host. Namanya localhost karena itu nama servernya kita pakai localhost. Terus username-nya root, nama username database dari SQL-nya. Passwordnya kita kosongin. Terus ada DB name itu nama database yang tadi kita udah buat. Namanya tadi sercom garis bawah atau underscore LSP. Terus buat koneksi masukin variabel DB tadi. Terus kita buat new mesh Kelly, gabungin variabel yang tadi kita udah buat isiannya. Terus kita cek koneksi kalau berhasil, dia akan muncul. Kalau jika gagal, muncul keterangan koneksi gagal. Nah, itu untuk struktur dari bahasa pemrograman PHP natif untuk menghubungkan PHP ke database-nya. Sebenarnya hampir sama, tinggal nanti diubah aja nama database-nya. Misalkan tadi kita nama ini apa, kita ganti namanya di database itu apa. Nah, itu di connect atau menghubungkan PHP-nya. Selanjutnya kita bikin halaman tampilan beranda atau indeksnya nih. Nah, di sini saya pakai yang namanya Bootstrap, pakai framework CSS. Itu bisa pakai Bootstrap atau Tenwheel, sekarang udah banyak. Ini contohnya pakai Bootstrap. Nanti tinggal dibuka aja website Bootstrap. Terus nanti bisa salin linknya atau download foldernya. Di sini download folder bisa. Nah, untuk salin link Bootstrap itu kita masukinnya di bagian head atau bagian kepalanya. Terus di bagian body, pertama kita, oh ini include navbar.php, ini kita pertama membuat navigasi bar atau navbar nih. Di navbar ini kita bikin yang tadi ada beranda tentang kami sama login. Kenapa kita dibuat terpisah? Karena untuk dimasukkan di semua halaman navbar ini. Jadi kita cukup buat satu kali navbar, tinggal nanti kita include aja navbar ini di PHP, include dari navbar.php ini. Di bagian navbar.php itu kita bikin seperti navbar. Ini dari Bootstrap di bagian atas. Di sini ada nav itu kelas dari Bootstrap, justify content, center artinya dia kontennya berada di tengah atau di center. Terus margin topnya 3 atau MT-nya 3. Jadi dari atas margin atasnya itu ukurannya 3. Terus di nav itemnya, ini nav item namanya atau item dari nav barnya itu ada beranda, ada tentang kami, sama ada untuk tombol login. Nah, tinggal kita masukin aja di ahref ya. Kalau beranda berarti ke index.php. Kalau tentang kami, nanti kita buat halaman lagi misalkan tentang kami.php. Kalau login berarti ke halaman login.php-nya. Nah, itu untuk membuat navbar atau navigasi bar. Kita kembali lagi ke indeks. Nah, di sini karena kita udah buat yang namanya navbar, berarti kita tinggal include aja nih. Kalau di PHP enaknya gitu, kita tinggal include dari file.php-nya. Tinggal masukin aja namanya navbar.php. Terus kita bikin halaman heading-nya atau header-nya atau judul. Di sini pakai kelas dari Bootstrap namanya container. Terus margin atasnya 15%. Jadi dari sini ke sini, dari navigasi ke bawah margin top itu 15%. Terus teksnya berada di tengah semua. Nah, ini kan ada di tengah semua nih tulisan baik header atau si subjudulnya. Pertama itu ada keterangan pakai heading H2, Lembaga Sertifikasi Profesi LSPX. Terus ada subjudul atau heading 4, data pendaftaran sertifikasi.
Terus ada tombol. Ini dua tombol. Tombolnya dari Bootstrap itu kita pakai tombol primary. Di tombol primary ini pakai BTN primary kelasnya. Karena nanti warnanya biru. Kalau BTN danger itu merah, kalau BTN warning itu kuning. Dan ini disesuaikan aja warna dari tombol bootstrapnya. Ini kita buat dua tombol, satu untuk registrasi, satu untuk loginnya nih. Nanti tinggal ahrefnya, kita masuk ke bagian registrasi.php, terus kalau loginnya, kita masuk ke bagian login.php-nya. Nah, itu untuk Izin, halaman izin Mas Adi, index.php-nya. izin Mas Adi. Oh ya, Pak. Ya, silakan teman-teman bisa di Silakan ini dulu, diketik atau tulis bisa dulu aja. diikutin. Yuk. Silakan sambil diikutin atau mungkin ada yang masih bingung bisa bertanya. Oke, bagaimana? Apakah bisa dilanjut? Pertama kita bikin halaman dulu untuk beranda index.php-nya. Oke, kalau sudah kita lanjut aja. Mungkin nanti bisa di screenshot aja untuk barangkali ngetiknya lama atau gimana. Selanjutnya kita masuk ke, berarti pertama kita harus buat dulu untuk registrasinya nih, untuk eh, memasukkan data untuk loginnya. Karena kan dari login ini dia ngambil data dari data registrasi atau data yang sudah ada. Berarti kita masuk ke bagian registrasi.php. Nah, kita buat lagi file namanya registrasi.php. Nah, ini kita beri nama registrasi.php. Nah, di registrasi.php itu kita bikin namanya form atau formulir nih. Nah, form ini juga kita ngambil dari Bootstrap, itu namanya eh, raw card body justify content center. Itu artinya form yang berbentuk card atau kartu yang berada di tengah posisinya. Terus di sini kita masukin judul namanya registrasi.
Itu kita pakai H2 atau heading 2. Tulisannya kita berada di tengah, namanya text center. Nah, di sini kita bikin form seperti biasa, ada form. Di bagian form ini kita actionnya atau prosesnya nanti ke registrasi.php dengan metodenya post. Nah, ini artinya nanti si form ini akan kita proses di halaman registrasi.php karena nanti akan diproses di bagian codingan atasnya nih. Nanti tinggal jadi masih satu halaman. Ada halaman tampilan sama halaman ini proses untuk datanya. Di sini actionnya ada registrasi.php, itu metodenya atau metodenya post, artinya mengirimkan datanya itu ke metode post ke data SQL-nya. Di sini kita bikin label dan inputnya. Kalau labelnya nama, itu berarti nanti inputannya tipenya juga teks ya. Ada name, terus nama, tipenya teks, terus ID-nya name. Nah, di sini ada page holder. Page holder ini semacam kayak keterangan di dalam labelnya nih. Misalkan masukkan nama. Nah, nanti kita tinggal tulis aja placeholder-nya, masukkan nama. Terus ada required. Required ini artinya si form itu harus atau wajib diisi. Jadi kalau dia kosong, dia nggak bisa klik tombolnya atau registrasi. Jadi itu fungsi dari required, artinya harus diisi si inputannya atau labelnya. Nah, ini kita ada 3 label. Ada 1, ada 2, ada 3. 1 untuk nama, tipenya teks. 1 untuk username, tipenya teks. Dan juga password juga tipenya password. Kenapa sih password tipenya password? Nah, kalau kita masukin passwordnya itu dia nggak kelihatan nanti passwordnya. Karena di sini dia tipenya tipe password. Terus ini sama, ada name-nya password, terus ID-nya juga password. Page holder-nya tinggal disamain pakai masukkan password, terus recurrent. Hampir sama sih, cuman bedanya paling di keterangan sama tipenya, si 3 label ini. Terus ada tombol, di sini ada tombol registrasi sama keterangan kalau sudah punya akun kembali ke login. Di sini ada tombol button, itu namanya register, tipenya submit, terus kelas BTM primary atau tombolnya biru, beri nama register. Terus ada paragraf, itu posisinya di teks tengah atau center. Misalkan kalau sudah punya akun, kita arahkan ke ahref link login.php, kembali ke halaman loginnya. Nah, itu untuk tampilan dari formulir registrasi. Jadi dia bikin card atau kartu kotak, terus dia ada judul sama form sama tombol inputnya. Nah, ini untuk tampilan registrasinya ada form, terus label, sama inputan, sama ada tombol, sama ada paragraf atau kelasnya. Nah, setelah kita bikin tampilannya, baru kita bikin untuk proses datanya. Nah, ini kan masih di registrasi.php nih. Jadi masih satu halaman, artinya dia ada di atasnya atau enggak di bawah si proses codingannya. Pertama kita hubungkan dulu koneksinya pakai include connect.php. Artinya kita koneksikan codingan ini ke database connect.php. Nah, di sini ada semacam jika tombol register diklik atau logika function. Itu ada if ins. Itu artinya jika tombol si register itu diklik, dia akan mengambil variabel nama yang sudah diinputkan sama username. Nah, untuk password itu kita nanti pakai MD5. MD5 ini fungsinya untuk transkrip password supaya nanti database itu tidak kelihatan passwordnya. Terus metodenya post sama kita masukin ke password ini datanya.
Nah, kalau udah bikin logika function, kita masukkan data formulir ke database di table users. Nah, jadi setelah kita registrasi, itu nanti kita akan masukin data pakai insert into. Nah, untuk masukin data di SQL, itu kita pakai rumus SQL-nya insert. Nah, nanti bisa dilihat di SQL, rumus SQL-nya. Itu ada insert, ada slash, ada update, ada delete biasanya. Nah, di sini ada slash, ada insert, update, sama delete. Kalau slash itu kita mengambil data yang sudah ada. Kalau insert, kita masukin data yang baru atau menambahkan data. Kalau update berarti datanya udah ada, kita mau diubah datanya. Kalau delete berarti hapus data. Nah, berhubung registrasi ini datanya baru, berarti kita pakainya insert into ke table users yang dimana nama, username, password, values-nya ke tadi variabel form yang udah diinputin. Tinggal dimasukin aja. Untuk penamaan, ini harus sama. Kalau di database namanya kecil semua, berarti nanti di codingan juga dia namanya kecil hurufnya. Ada nama, username, password, terus value-nya juga sama, variabel nama, username, dan juga passwordnya. Nah, di sini kan dia pakai namanya kecil semua nih, ada nama, username, dan juga passwordnya. Nah, kalau sudah kita buat rumus SQL-nya, kita cek koneksi. Kalau dia berhasil, itu muncul echo. Echo itu keterangan script aret. Aret itu pemberitahuan registrasi berhasil. Silakan login. Terus kita arahkan ke lokasinya halaman login.php. Kalau dia gagal atau mungkin salah, ada muncul pemberitahuan coba lagi. Nah, nanti kalau kita udah klik registrasi, itu dia akan muncul registrasi berhasil. Misalkan kita coba Adi, terus Adi 23. Nah, kalau dia berhasil, dia akan ke halaman login user. Artinya ke halaman login nantinya. Di sini ada kalau dia berhasil, dia ke halaman login lokasinya. Kalau gagal, muncul coba lagi. Nah, itu gambaran kalau kita ingin membuat tadi tampilan registrasi untuk memasukkan data ke database, kita bisa pakai rumus tadi SQL, pakai insert into ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau mungkin bisa diikutin codingannya, nanti bisa di screenshot aja untuk barangkali tinggalan. Nah, ini tampilan tampilan apa form ya, form tampilan registrasi. Terus nanti ini tampilan proses loginnya, proses registrasinya. Menghubungkan koneksi, terus membuat tombol registrasi, terus masukin datanya ke database, terus cek koneksinya. Silakan diikutin dulu atau mungkin di screenshot untuk tampilannya sama untuk codingan proses datanya. Kegiatan ini rekan-rekan kami rekam ya, jadi nanti rekan-rekan bisa mengulang, nanti rekamannya kami kirim di grup ya. Oke, itu untuk tampilan registrasi. Berarti kita selanjutnya masuk ke tampilan login nih. Login. Nah, sebenarnya sama aja tampilan login sama registrasi, cuman bedanya di proses. Kita masuk ke login.php. Nah, di tampilan login ini hampir sama tampilannya kayak tadi registrasi. Cuman kalau login ini dia cuman username dan juga password, nggak ada namanya. Nah, sama kita bikin form lagi. Form actionnya di login.php, metodenya post. Artinya proses loginnya di halaman login.php itu sendiri karena dia nanti ada di atas nih koneksi SQL-nya. Sama kayak tadi di registrasi ada form, ada label username,
dan juga label password. Itu inputnya password, kalau username inputnya teks. Sama kayak tadi bikin tombol login, submit, terus tombolnya biru, primary, tulisannya login. Terus paragraf, tengah kalimatnya text center. Kalau belum punya akun, kita arahkan ke registrasi.php. Terus daftar di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, itu tampilannya sama seperti tadi. Cuman bedanya di bagian proses loginnya nih. Nah, pertama sama kayak tadi ada include.php untuk koneksi data ke SQL-nya. Nah, kalau login ini dia ada session start. Jadi session start ini untuk memulai siapa sesi yang loginnya, biasanya tuh database-nya. Terus ada lagi sama kayak tadi ada logika function. Jadi kalau si dolar atau variabel post login ini diklik atau tombolnya diklik, dia akan mengambil data dari label inputan form, username dan password, terus dimasukin eh, ke data formulir dari database users ini. Nah, berhubung login, berarti login kan dia datanya sudah ada atau sudah ada di database. Berarti kita pakai rumus SQL itu pakai slash. Nah, di sini kita pakai slash form. Tinggal nanti di slash form ke ngambil data dari mana nih? Dari users. Terus ada username dan juga password. Nah, jadi setelah kita ngisi form ini atau formulir ini, nanti kalau kita klik ini, pertama dia akan mengambil data nih dari data table usersnya atau cocokin datanya, username dan passwordnya sama enggak. Nah, di slash ini, slash form table users ini. Nah, baru kalau dia ngambil data, jika di sini ada logika function lagi, artinya jika nums row-nya lebih dari 0, artinya row itu kolomnya ada atau satu, ID-nya dia akan diarahkan ke data peserta.php. Nah, kalau datanya ada, dia kita buat lagi namanya conditional function. Ini ada if dan juga else. Nah, jadi ada pengecekan. Pertama, dicek dulu nih data di formulir database-nya. Apakah datanya ada? Artinya nums row-nya lebih dari 0. Kalau misalkan ada, misalkan dia nums row-nya 1 atau 2 atau 3, 4 ID-nya. Kalau dia ada, nah kita cek lagi dia adanya sebagai siapa. Di sini ada if. Ada if dari data username. Kalau dia admin, username-nya di sini admin. Di ID nomor 5 itu kan admin. Kalau dia admin, itu kita arahkan header lokasinya ke data peserta. Maka selain admin, berarti dia users. Kita lokasinya ke dashboard users nih. Jadi pas kita login di sini, kalau kita admin misalkan 123, itu nanti diarahkannya ke data peserta.php. Nah, dia masuk ke data peserta.php. Terus kalau tadi kita loginnya sebagai peserta, tadi Adi, terus login. Nah, dia masih kosong profilnya karena dia belum ditambahkan datanya. Nah, jadi di sini kita bikin kondisional kondisional lagi. Fungsi kondisional ada if dan else. Jika admin, kita diarahkan ke data peserta, maka selain admin, itu nanti lokasinya dashboard user PHP. Terus kalau salah semua, nanti muncul script array password dan username salah, silakan coba lagi. Misalkan kita tiba-tiba login ini kita belum daftar, misalkan. Nah, dia akan muncul ada array username dan password Anda salah, silakan coba lagi. Jadi nanti dia si cek data formulirnya berarti kurang dari 0, artinya nggak ada ID-nya. Maka dia akan muncul script array ini, username password Anda salah, silakan coba lagi.
Nah, itu gambaran dari proses login. Jadi login ini sebenarnya untuk mengambil data, pertama ngecek dulu datanya, terus data itu diambil. Kalau sudah diambil, tinggal diarahkan kemana nih? Ke halaman data peserta atau data users sesuai dengan dia login sebagai siapa. Kalau admin berarti ke halaman admin, kalau peserta berarti ke halaman pesertanya. Nah, itu untuk halaman login. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu. Barangkali masih bingung. Oke, kalau nggak ada kita lanjut Lanjut, aja untuk. ya. Oh ya, gimana? Lanjut aja, Mas. Oke, siap. Biar mempersingkat waktu barangkali. Oke, pertama berarti kita udah login nih. Misalkan kita login sebagai admin. Nah, berarti selanjutnya kita masuk ke data peserta.php sebagai adminnya. Kita masuk ke data peserta.php. Pertama kita buat tampilan dulu, tampilan apa namanya, tabelnya nih, tabel untuk isian datanya. Nah, di sini pertama di sini ada tampilan. Ntar ini biar nggak bingung dipisahin dulu. Ada codingan tampilan sama tampilan untuk datanya. Ntar, sip dah. Nah, di sini pertama kita bikin judul itu H2 dari Bootstrap, text center, data peserta, data pendaftaran peserta. Artinya dia tulisannya ada di tengah heading 2. Terus ada link tambah. Nah, ini tambahnya untuk tambah peserta untuk admin. Jadi ada dua. Kalau tambah peserta untuk admin, dia si admin yang bisa nambahin. Kalau peserta dia cuman bisa nambah dirinya dia sendiri. Nah, di sini Ahref berarti nanti kalau tombol ini diklik, dia akan diarahkan ke tambah admin.php. Sini BTN sukses, artinya tombol itu warnanya hijau karena dari Bootstrap. Kalau dari Bootstrap itu sukses itu warnanya hijau warnanya. Ada tambah peserta, keterangannya tambah peserta. Nah, di sini kita bikin table, ada table, ini tabelnya dari Bootstrap juga. Di table ini ada bagian t-head sama t-body. Nah, di table ini kita pakai dari Bootstrap namanya container fluid table. Tabelnya jenis striped. Striped ini dia kalau dilihat ada abu-abu sama putih, abu-abu dan putih. Jadi beda-beda nanti tabelnya nih. Itu namanya table striped atau dari bootstrapnya. Terus di bagian t-head itu atau table head atau kepalanya atau kayak bagian nomor, nama, nick. Nah, bagian atas atau t-head ini kita beri primary, artinya warna biru tabelnya. Nah, ini kan warna biru tuh, warna biru untuk bagian kepala tabelnya. Terus kita tinggal masukin aja si TR. TR itu table row. Row itu isiannya ada nomor, nama, nick, tempat lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan seterusnya. Nah, tinggal kita copy-copy paste aja. Ada T-head, TH, nama, nick, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, itu untuk bagian T-head atau bagian kepala. Bagian kepala tuh bagian atas berarti nih. Bagian atas kita bikin warna biru. Artinya dia pakai table primary.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian bawah atau T-body-nya atau badan badan tabelnya. Nah, untuk bagian tabelnya atau isian bodinya itu kita ngambil data dari database. Nih, ini kan dari database nih data-datanya. Berarti kita pertama bikin dulu koneksi database-nya ke atas. Oh, ini ke atas. Nah, pertama kita include lagi navbar. Jadi di bagian navbar ini setiap halaman tuh ada navigasi bar. Jadi nanti tinggal include-include aja, include navbar pakai untuk menambahkan navigasi bar. Terus kita koneksi. Jadi sebelum kita menggunakan database, kita harus apa namanya koneksi dulu ke connect.php yang awal menghubungkan database-nya. Terus di sini kita ngambil data dari tabel peserta. Artinya kita mengambil data atau slash ini dari tabel form peserta. Jadi akan mengambil data dari table atau users di bagian peserta. Tadi kan kalau login registrasi itu kita ngambil datanya dari users. Kalau data peserta berarti kita ngambilnya dari data si pesertanya nih. Ada data atau table peserta. Nah, di sini kita bikin rumus SQL untuk mengambil data namanya select form peserta. Nah, tinggal kita masukin aja si data-datanya di bagian TD ini atau table data. Nah, ini untuk eh, variabel i itu artinya ID satu, di mana kalau data itu akan mengikuti otomatis nantinya si ID ini. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, nanti kita tinggal buat aja eh, TD terus variabel data, artinya data dari database. Nah, tanda petik ini yang oranye itu nama dari database-nya, nama dari sininya nih. Kalau ini kecil semua dan juga ada garis bawahnya, berarti di sini juga harus kecil semua dan juga garis bawah underscore. Yang oranye-oranye ini dari database. Jadi artinya si data ini akan kita tampilkan di bagian table data nama. Nah, ini sesuai urutan berarti nih. Kalau baris yang pertama nomor, terus kedua nama, berarti dia si namanya yang kedua. Ini yang ke satu, urutannya yang kedua, nama, ketiga nick, keempat tempat tanggal lahir, dan seterusnya nih. Nah, itu jadi kalau datanya beda, misalkan urutannya beda nih, tempat tanggal lahir dia adanya di urutan pertama. Jadi dia akan berubah di sininya. Si si ini nanti munculnya di sini atau di mana. Makanya urutan si datanya tuh harus disesuaikan sama di head-nya atau table kepalanya. Nah, terus untuk munculin gambar itu ada spesifik kayak style ukuran. Sini ada foto. Ini kan kita nampilin foto nih. Ada foto. Nah, di situ kita pakai lebar. Lebarnya 50 px dan tingginya 50 px. Karena biar persegi nih ukurannya. Terus di sini ada tombol lagi, ada tombol edit sama tombol hapus. Berarti nanti bikin dua tombol. Satu itu tombol BTN warning. BTN warning ini tombol warna kuning. Kalau BTN danger itu tombol warna merah. Karena merah berarti nanti dihapus, dia akan hapus. Nah, di sini kalau kita edit, dia href-nya atau linknya akan kita arahkan ke edit.php. Kalau dia hapus, berarti nanti dia akan kita arahkan ke halaman delete.php-nya. Nah, itu untuk tampilan dari halaman admin formulir atau tabelnya nih. Jadi, cara gambarannya mah si admin ini halamannya cuma nampilin data doang.
Sama kita bikin tombol lagi, tombol edit sama tombol hapus. Nah, itu untuk tampilan dari admin. Di tombol tambah peserta berarti. Selanjutnya berarti kita masuk ke halaman tambah tambah data. Nah, berarti kita masuk ke tambah peserta atau tambah formulir pendaftaran. Itu isiannya lebih banyak. Ada nama, ada nik, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, di sini oke, sorry tadi Zoom-nya keluar sendiri koneksinya. Saya lanjut lagi. Oke, kita tadi sampai ke proses tambah. Nah, di tambah admin, tampilannya itu kita bikin yang namanya Google formulir, formulir pendaftaran. Jadi di formulir pendaftaran berarti kita bikin yang namanya file tambah admin.php nih. Di tambah.admin.php itu kita bikin pertama tampilan formulir sama kayak tadi sih kayak registrasi sama login. Kita bikin form action-nya. Nah, ini beda di sama login. Form action-nya itu ada halaman sendiri. Ada proses tambah admin. Jadi nanti di prosesnya ke halaman yang berbeda. Ke halaman ini. Ke proses tambah admin.php. Tinggal nanti action-nya si data itu akan diproses ke halaman mana. Nah, berarti ke halaman proses tambah.php ini. Terus untuk isiannya itu sama kayak tadi kita bikin form, ada label untuk nama, label untuk nick. Nah, kalau nama berarti tipenya teks, kalau nick kan angka, berarti tipenya number. Terus tempat tanggal lahir tipenya teks, tanggal lahir berarti tipenya date. Kenapa tipenya date? Biar nanti di sini muncul semacam kalender. Nah, di sini ada kalender biasanya kalau kita tipenya date atau tanggal. Nah, untuk tanggal lahir nih. Kalau alamat tipenya teks, nah di sini ada pilihan. Pilihan tuh kayak semacam jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan. Itu kita bisa pakai yang namanya form group. Form group itu untuk kayak pilihan atau option. Nah, kita tinggal buat aja jenis kelamin, nanti option value-nya ada laki-laki, value-nya dan juga ada perempuan. Nah, nanti tinggal dibuat aja slash atau pilihan option value-nya. Nomor telepon tipenya ini harusnya berarti number.
nanti number, terus pendidikan terakhir teks, sama upload file atau upload foto tipenya file nih. Jadi kalau tipenya file, dia nanti ada menu kayak memilih file atau membuka file manager nantinya. Terus bikin tombol, tombol primary itu warnanya biru, tipenya submit. Artinya tombolnya bisa diproses kalau diklik. Nah, itu hampir sama tampilannya kayak login registrasi tadi, cuman ini lebih banyak aja si isiannya. Tinggal disesuaikan aja ada nama, nick, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, itu untuk tampilan tambah admin. Ini baru tampilannya. Selanjutnya kita masuk ke prosesnya nih. Ada proses proses admin. Nah, di proses admin berarti pertama kita koneksikan dulu seperti biasa di connect.php. Kita pakai include connect.php. Nah, di sini pertama kita login sama ada pakai insert into. Ini sama kayak login registrasi, ada variabel, terus kita masukin ke data mana, nick, terus variabel tempat tanggal lahir dari label formulir apa namanya. Nah, itu sama. Cuman ini lebih banyak aja sih kalau tampilan registrasi ini. Nah, selanjutnya tinggal masukin aja perintah memasukkan data ke tabel peserta. Nah, kita pakai yang namanya insert into. Artinya memasukin data ke tabel peserta. Berarti masukin data ke peserta tabelnya nih. Berarti ke sini, ke tabel peserta pakai yang namanya insert into. Peserta terus tinggal di ketik aja nama, nick, tempat tanggal lahir. Nah, nama juga nih harus sama sama nama yang ada di database lagi-lagi. Nggak boleh typo atau mungkin nggak sama, harus besar semua, kecil semua, digabung, terpisah, atau pakai underscore. Nah, itu tinggal disamain aja antara variabel sama nama database-nya. Terus kalau eh, selanjutnya ada cek proses, itu kita bisa pakai logika function. Jadi kalau pendaftarannya berhasil, kita arahkan ke data peserta. Artinya kembali lagi ke halaman admin. Kalau dia gagal, nanti muncul echo atau keterangan error dan seterusnya. Nah, itu jadi proses tambah data ini sama kayak proses registrasi sih sebenarnya. Dia pakai insert into untuk memasukkan data ke tabel pesertanya. Terus dicek nih kalau dia berhasil datanya masuk, dia akan kita arahkan ke halaman data peserta. Kalau gagal, dia kita arahkan ke keterangan, ada keterangan errornya. Nah, itu untuk form pendaftaran, kalau bikin form pendaftaran. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Sama aja kayak awal tadi kita bikin registrasi. Jadi bikin tampilan dulu, tampilan formnya, terus masukin eh, variabel sama database-nya, terus tinggal masukin rumus SQL-nya, insert into ini. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi aja untuk selanjutnya. Berarti kita tadi udah masuk ke tambah peserta. Selanjutnya kita masuk ke bagian edit. Nah, di bagian edit ini berarti kan datanya sudah ada, terus kita ambil, terus kita ubah.
Nah, di edit ini kita masuk lagi ke bagian edit.php nih. Di bagian edit.php, berarti pertama ini ada dua langkah. Pertama kita nampilin dulu datanya pakai slides, terus kita ubah datanya pakai update berarti nih. Nah, di sini pertama kita masuk dulu. Nah, di sini ada dua. Kita bikin tampilan. Tampilan sama aja sih formulir kayak tadi, nanti tinggal disamain aja kayak tampilan formulir tambah. Ada form actionnya berarti ke edit.php. Artinya nanti dia diprosesnya ke edit.php halamannya. Nah, di sini ada form, ada nama, ada nick, sama kayak tadi, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, pendidikan, dan seterusnya. Nah, di sini ada tombol, namanya update, tombolnya, tipenya submit, namanya tombolnya button primary, berarti tombol berwarna biru, simpan. Kalau sudah membuat tampilan, selanjutnya kita masuk ke bagian proses datanya. Nah, pertama kita koneksikan dulu ke database pakai include connect.php. Terus kita mulai sesi start. Jadi sesi siapa yang mulai. Nah, di sini kita pakai yang namanya get element ID. Nah, artinya kita mengambil data ID-nya siapa nih? ID-nya siapa yang diambil? Misalkan ID yang pertama, kedua, ketiga. Nah, nanti dia akan tampil di bagian labelnya atau label inputan form. Nah, di sini kita dapatkan ID peserta dari URL. Jadi, kalau kita ngeklik bagian edit, nah nanti berarti kita ngambil data ID-nya nomor satu berarti nih. Kalau tinggal klik namanya Asep. Nah, dia akan muncul di sini nanti Asepnya. Nah, kita pilih ID, nomor, terus berarti kalau di SQL ngambil data pakai slide form dari data peserta, kita ngambil data dari ID-nya siapa nih? Karena lebih spesifik nantinya. Lebih ID-nya Asep, berarti dia ngambil data hanya Asepnya doang. Nah, terus kita cek data. Jadi setelah kita ngambil data, kita cek nih apakah datanya ada. Kalau lebih dari nol berarti akan ditampilkan. Kalau nggak ada, berarti data tidak ditemukan atau kosong datanya. Nah, tinggal nanti kita masukin aja data-datanya ke bagian formnya nih. Ada bagian form-form atau label. Sini kan ada label nih, ada label nama, label input. Nah, kita masukin datanya itu di bagian sini, bagian input. Ini kan ada input nama. Nah, nah yang ini kita ngambil dari database. Ada value, variable raw, ngambil data nama, ngambil data nick, dan seterusnya. Nanti kita data itu akan ditampilkan atau disimpan di bagian label inputan. Nah, di sini berarti kalau diedit. Nah, jadi dia udah otomatis datanya sudah ada tampil. Nah, jadi pertama kita ngambil data dulu pakai tadi slide form peserta. Setelah datanya dapat, kita masukin data itu di bagian input label atau formulirnya. Raw nama, raw nick, nanti data-data ini akan ditampilkan di label input nih. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah pertama kita ngambil data itu pakai slides. Kalau datanya sudah ada, sudah ditampilkan, selanjutnya kita berarti ubah data. Nah, ubah data itu kita pakai SQL-nya update. Ada SQL update nih. Kita pakai update karena dari SQL tuh tadi ada slash, ada insert, update, sama delete. Nah, kita pakai yang bagian SQL update ini berarti nih.
Nah, tinggal nanti di copy paste aja atau mungkin di edit lagi. Update peserta variabel form sama database dan seterusnya. Nanti tinggal disamain aja. Kalau yang dollar ini atau variabel itu variabel dari inputan formnya. Kalau yang oren-oren ini itu dari database-nya, datanya. Jadi si data ini akan nanti kita ubah dari formulir itu akan diubah ke database-nya juga nanti ikut ubah. Terus kalau udah dimasukin, udah diubah, kita cek jika berhasil diedit akan diarahkan ke data peserta. Artinya kalau sini ada kondisional logic, ada if. Kalau if-nya berhasil atau true, benar, lokasinya akan diarahkan lagi ke data peserta. Kalau salah, berarti nanti muncul error atau salah nantinya. Nah, itu gambaran kalau kita bikin tombol edit atau form edit. Jadi pertama kita ngambil data dulu, setelah ambil kita simpan di mana? Simpan di bagian-bagian formnya atau form inputan labelnya. Setelah kita simpan di bagian inputannya, kita buat SQL update-nya atau mungkin rumus SQL update-nya nih. Jadi kalau dia ngubah atau ada pembaruan di edit, nanti dia si database itu akan mengikuti dari variabel label inputannya. Kalau dia berhasil, dia akan masuk ke bagian data peserta adminnya. Nah, itu gambaran untuk edit data dari database peserta. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Berarti kita selanjutnya masuk ke bagian hapus. Nah, di bagian hapus ini dia datanya akan terhapus nantinya. Kalau kita hapus, klik hapus, nah dia akan hilang si datanya. Kita masuk ke bagian hapus berarti. Bagian hapus, hapus.php. Hmm, delete dihapus. Oh, delete. Kita buat apa namanya? File lagi namanya delete.php. Nah, fungsi delete ini untuk menghapus semua data. Jadi pertama kita include koneksi dulu PHP-nya kayak tadi ke database, terus session start, memulai sesi. Nah, di sini kita ngambil ID, get ID-nya. Jadi kita mau hapus bagian ID yang mana nih dari database itu. Baru kita bikin SQL rumus SQL delete atau hapusnya. Di sini kan ada delete SQL delete form peserta. Berarti nanti kita masuk ke SQL delete form table peserta, kita mengambil ID-nya yang mau dihapus. Nah, ini juga ada logika function, ada if, kalau dia berhasil atau benar, akan diarahkan tetap di data peserta.php. Kalau dia gagal, ada muncul keterangan error atau gagal nantinya. Nah, jadi itu untuk menghapus rumus dari SQL-nya bisa pakai delete form ini. Delete form dari mana? Dari table pesertanya. Nah, itu untuk tampilan admin berarti nih. Jadi kita udah mempelajarin tadi untuk menambah data bisa pakai insert into, kalau edit berarti pakai update, kalau hapus berarti pakai delete. Nah, sesuai dengan
apa namanya soal yang diinstruksikan. Jadi nanti soalnya itu minta di dalam sistem ada admin bisa menambah, menghapus, memodifikasi, edit, sama nanti pembaruan untuk melihat datanya. Ada slides-nya. Berarti sekarang admin udah selesai, kita kembali ke sebagai peserta berarti nih. Selanjutnya kita bagian ke peserta. Nah, berarti kita masuk ke logout dulu nih. Kita masuk ke bagian halaman logout. Nah, jadi halaman logout ini lebih simpel. Pertama kita mulai sesinya. Nah, di sini ada fungsi yang namanya session destroy. Session destroy ini untuk mengakhiri atau menghapus semua data yang pengguna saat ini atau yang sedang login ya. Jadi setelah kalau dia klik namanya logout, nanti sesinya akan dihapus atau di destroy atau diakhirin. Dia akan diarahkan lagi ke halaman awal. Kalau sudah sesinya dihapus, akan diarahkan kembali ke halaman index.php menggunakan fungsi header ini. Header lokasi index.php, artinya ke halaman awal lagi. Nah, selanjutnya kita login sebagai si peserta. Misalkan tadi si Budi. Oh, Budi tadi datanya udah dihapus, jadi dia udah nggak ada lagi datanya nih. Jadi tadi kita eh, yang ada datanya sampai tadi. Asep berarti nih. Asep. Nah, ini contoh dari Asep kalau kita login sebagai peserta atau user. Jadi kalau kita login sebagai peserta, data yang akan ditampilkan tuh hanya data diri sendiri atau data yang si login ya. Ada foto, ada alamat, dan seterusnya. Nah, di sini kita masuk ke berarti ke dashboard user.php nih. Kita masuk ke dashboard user.php. Nah, pertama kita buat tampilan dulu. Tampilan di sini ada judul. Ada judul selamat datang sebagai siapa yang login. Selamat datang, terus kita panggil variabel sessionnya dari nama username. Dari table username nih. Dari siapa nih yang datang atau siapa yang login. Yang loginnya siapa. Nah, baru kita tentuin atau tampilkan di bagian heading satu. Di bagian heading satu, jadi akan tampil si data dari username itu di bagian sini, di bagian judul atau heading satu. Terus kita buat dua tombol, ada daftar sama logout. Sini ada logout, BTN danger atau merah, BTN primary itu warna biru atau daftar nanti. Terus ini ada judul lagi, ada H2, profil peserta, ada profil, itu posisinya text center sama card header, berarti dia sebagai kayak judul, posisinya di tengah. Nah, selanjutnya kita berarti di sini bikin yang namanya paragraf sama datanya nih. Datanya kita masukin di bagian-bagian sini. Berarti kalau kita ingin nampilin data atau mengambil data, kita buat dulu namanya fungsi rumusnya. Rumusnya berarti pakai rumus slide form nih. Sama kayak tadi, kita include navbar, include connect.php, database, memulai sesi start, terus ini sebagai siapa, username yang loginnya. Jadi kalau kita ingin masuk ke dashboard user, kita harus login terlebih dahulu. Kalau datanya belum ada, berarti kita nanti akan diarahkan lagi ke halaman registrasi. Nah, di sini kita siapkan query untuk mengambil data pengguna. Nah, di SQL ini kita pakai slide form. Slide form dari data table peserta.
yang dimana nama. Berarti kita ngambil nama nih untuk menampilin si nama yang loginnya siapa nih. Misalkan selamat datang Asep atau siapa. Terus di sini kita panggil untuk si datanya. Nah, setelah kita ngambil pakai yang namanya slide form, si data itu kita mau disimpan di mana? Nah, kita kan mau disimpan di bagian-bagian sini. Sebenarnya konsepnya sama kayak tadi data peserta admin. Cuman kalau data peserta admin kan dia banyak datanya. Kalau ini lebih spesifik, hanya data dari yang dia login nih. Dia sesinya hanya data dari username yang loginnya. Makanya di sini ada form pesertanya dari nama. Namanya siapa nih datanya. Nah, kalau sudah datanya diambil, pertama kita di sini bikin yang namanya div. Div ini untuk pembungkus. Itu pertama kita masukin foto, berarti nih ada foto profil. Foto profil kita pakai. Nah, ini kan hurufnya tebal nih, tebal semua atau bold. Itu kita bisa pakai tag namanya strong. Strong, strong ini fungsinya untuk huruf tebal. Atau mungkin kalau di tulisan itu bold. Bold itu tulisannya tebal. Nah, dia akan tulisannya tebal hitam. Pertama kita foto profil strong. BR ini break atau nanti dia posisinya di bawah atau di enter. Di sini kita masukin gambar dari yang tadi file upload. Upload dari database tuh dia kan ada di peserta, ada file uploadnya tuh. Nah, nanti kita si data itu akan ditampilkan di bagian foto profil misalkan. Di bagian sini upload user dari data upload foto ini. Nah, di sini kita pakai kelas dari Bootstrap, thumbnail, kan ukuran panjang lebarnya, panjang 300, tingginya 300 juga. Berarti ukuran segini, 300 px si gambar atau fotonya. Terus, nah di sini kita menampilkan data pengguna dari database sesuai nama username-nya. Nah, di sini kan nanti ada nama, nick, semuanya nih. Tinggal kita masukin aja strong, nama, ini keterangan. Nah, data dari variable users itu kita dapat dari ini, dia kita ngambil data dari database. Jenis kelamin, nomor telepon, pendidikan terakhir, dan seterusnya. Makanya nama Oke, kita tadi lanjut ke bagian nama tadi, em, memunculkan data dari pesertanya. Di sini ada tulisan atau keterangan yang namanya nama, nick, alamat, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, di sini kita ngambil datanya itu dari data database. Database dari tadi slide slide form. Slide form dari data peserta nih. Data peserta where-nya di mana nama. Nah, setelah kita ngambil data, si data itu akan kita tampilkan di bagian mana posisinya. Nah, berarti nanti akan ditampilkan di bagian posisi keterangan. Ada nama, ada nick, alamat, tempat lahir, jenis kelamin, nomor telepon, pendidikan, dan seterusnya. Nah, yang oranye-oranye ini itu dari database-nya, database dari peserta.
Tinggal kita masukin aja, tinggal disamain, tinggal di copy, tinggal kita ubah si oren sama keterangannya. Nah, makanya tulisan ini harus sama keterangan tempat lahir, berarti di sininya juga harus pakai garis bawah, terus kecil semua hurufnya dan seterusnya. Terus selanjutnya di sini ada edit profil. Edit profil sama kayak tadi, kayak admin formnya. Kalau kita klik edit profil, berarti dia akan menampilkan profilnya. Nah, sama di profil yang tadi admin, edit profil. Terus selanjutnya oh ini ada tambahan tombol cetak. Nah, jadi si peserta itu dia bisa semacam yang namanya tampilan cetak atau print. Kalau kita klik tampilan cetak atau print ini, nanti tampilannya akan diarahkan ke settingan printer biasanya. Nah, dia akan muncul kayak settingan printer, ada printer, copy, layout, dan seterusnya nih tampilannya. Tinggal nanti di print aja datanya. Kalau misalkan dibutuhkan untuk print. Nah, cara buat printnya itu kita pakai yang namanya on-click fungsi dari JavaScript. Itu ada pakai on-click fungsinya. Kita kasih nama cetak. Nah, nanti di sini di bagian scriptnya fungsi cetak kita panggil itu pakai Windows Print. Windows Print ini untuk rumus untuk tampilan print dari JavaScript biasanya. Jadi kita buat fungsi dulu, fungsi dari btn primary, tombolnya biru, kita bikin fungsi on click, namanya cetak. Setelah kita udah bikin, kita masukin di bagian sini, fungsi cetak, kita masukin nama Windows Print, artinya nanti akan muncul tampilan Windows Print-nya atau tampilan print. Nah, itu untuk tampilan profil peserta sebenarnya cuman ngambil data, terus data itu kita simpan di mana posisinya. Sama kayak admin. Kalau admin kan dia simpannya di table. Kalau ini dia cuman di kalimat atau di strong nama, nick, alamat, tempat lahir, dan seterusnya. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanyakan atau mungkin masih bingung atau ketinggalan. Ini kayaknya kita udah semua dari awal login, terus edit, hapus, tambah, sama menampilkan datanya juga nih. Kalau logout sama kayak tadi logout, dia akan kembali lagi ke seperti halaman beranda atau indeksnya. Oke, bagaimana sampai sini? Ada yang ingin tanyakan atau mungkin mau sharing atau mungkin masih bingung atau ketinggalan bisa ditanyakan. Intinya nanti kalian buat halaman sertifikasi mengelola data, ada menambah, menghapus, memodifikasi, edit data skema. Nah, itu untuk eh, menampilkan formulir pendaftaran sertifikasinya. Di tugas praktek untuk ujian nanti sertifikasi membuat seperti itu. Adapun mungkin kalau mungkin teman-teman bisa bahasa pemrograman lain atau mungkin pakai framework itu lebih bagus, lebih baik tampilannya mungkin mau diubah-ubah atau mungkin gimana. Yang penting intinya mah si website itu bisa nambahkan, bisa hapus, bisa edit, sama bisa menampilkan data untuk lembaga sertifikasi, judulnya, sama untuk data pesertanya. Oke, sampai sini gimana? Ada yang ingin tanyakan lagi? Atau mungkin masih bingung? Kalau nggak ada,
Saya kembalikan lagi ke Bu Aris atau dari Pak Dani. Bagaimana Pak Dani? Oke, baik. Terima kasih Mas Yadi. Baik, rekan-rekan. Jadi nanti untuk besok, Mas Yadi boleh apa? Stop dulu screen-nya. Oh ya Pak. Oke Pak, siap. Bentar. Baik, rekan-rekan. Berarti untuk kegiatan asesmen nanti itu nanti nggak jauh beda seperti apa yang tadi diberikan contoh oleh Mas Yadi, gitu ya. Dan tentunya nanti apa namanya, ketika nanti rekan-rekan ada kesulitan, nanti kami kirimkan link recordnya, gitu ya, sehingga nanti rekan-rekan diharapkan itu nanti bisa mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yadi. Nah, kemudian teknisnya bagaimana gitu kan? Teknisnya itu adalah silakan nanti rekan-rekan sudah mulai membuat apa yang tadi sudah dicontohkan oleh Mas Yadi, gitu ya. Kemudian nanti eh, besok itu kan kita sudah mulai pengisian dokumen asesmen ya, seperti itu. Jadi nanti sebelum pengisian dokumen asesmen nanti oleh Mas Yadi di sesi pertama itu nanti ada ulasan dulu, gitu ya, pengulasan dulu apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, ya. Kemudian nanti setelah itu baru pengisian dokumen. Jadi besok sesi pertama ya, di hari kedua itu kita masih lanjut mereview apa yang sudah apa disampaikan oleh Mas Yadi itu bagaimana progres pekerjaan teman-teman, gitu ya. Setelah itu nanti dilanjut dengan pengisian dokumen asesmen. Nah, nanti pengisian link dokumen asesmen itu akan kami berikan besok pagi ya dari WA Group, gitu ya. Jadi silakan nanti rekan-rekan memantau semua aktivitasnya di WA Group. Dan nanti kita ada pembagian asesor ya, si A dengan siapa, si B dengan siapa, gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan nanti rekan-rekan bisa memantaunya. Kemudian seluruh aktivitas nanti itu semua ada di dalam Google Classroom-nya, gitu ya. Sehingga nanti pada saat tanggal 5 itu kami tinggal mereview, tinggal melaksanakan apa namanya pengecekan seluruh tugas-tugas rekan-rekan, apa yang sudah dikerjakan, kemudian nanti di testing ya apakah sistem itu sudah berjalan apa belum, gitu ya. Jadi silakan dari sekarang masih ada waktu 2 hari ya rekan-rekan mengerjakan apa yang tadi sudah dicontohkan oleh Mas Yadi. Baik, mungkin itu saja. Jika tidak ada lagi pertanyaan, ya silakan rekan-rekan bisa apa namanya mempersiapkan diri. Ya, terus setelah ini ketika recordnya sudah selesai, langsung kami kirimkan di WA Group. Baik, itu saja mungkin barangkali sesi kita pada malam hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri kegiatan pengayaan sertifikasi kita di malam hari ini. Ya, jangan lupa besok masih kita ada waktu lagi untuk bertemu. Terima kasih. Ya, selamat istirahat. Sampai jumpa besok malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.